Mas Wahyu, Ya, Mas ya. kemarin Mas Wahyu sempat bilang kalau kita ini adalah perwujudan dari jagat raya, Mas Wahyu. Itu Iya. maksudnya apa ya, Mas Wahyu? Kita perwujudan dari jagat raya. Ya. Oh, iya, iya, iya. Begini, Mas ya. Ya memang iya, kita ini perwujudan dari jagat raya, Mas ya. Jadi ada istilah jagat kecil atau jagat besar, ya. Dimana jagat besar itu ya jagat raya ini, alam semesta ini. Ini adalah jagat raya, dan jagat kecilnya ada di diri kita ini. Jagat makro dan jagat mikro, ya. Jagat besar dan jagat kecil. Jagat raya ini dan jagat yang ada di pribadi kita. Ya memang apa yang ada di jagat raya ini semuanya ada di jagat kecil kita ini, Mas Yahya. Itu benar sekali. Apa aja itu, Mas Wahyu? Contoh saja ya, contoh ini. Kita ini ya, tak kasih contoh dulu aja. Contoh di sini ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan, ya, Ya. dimana akan silih berganti, yang muda nanti menua dan mati, ya, atau ada yang dipotong nanti tumbuh lagi. Itu semua juga ada di kita. Saya kasih contoh rambutnya Mas Yahya saja. Oh iya sih. Rambut itu nggak usah dipotong, nanti ya ada sendiri yang jatuh, ya, rambutnya Mas Yahya itu rontok, ya. Nah, dipotong pun rambutnya Mas Yahya tumbuh enggak kira-kira? Ya pasti tumbuh. Sama kehidupan di jagat raya ini dengan di jagat yang ada di dalam pribadi kita itu sama persis, Mas Yahya. Jadi kalau di jagat ini boleh saya terangkan ya. Monggo, Mas Wahyu. Kalau yang ada di jagat raya ini, ya, di jagat besar ini, kan sebelum kita bicara tentang tumbuhan, bicara tentang manusia, bicara tentang hewan, bicara tentang semua unsurnya ini, sebetulnya kan hanya ada dua. Apa itu? Ada jagat gaib dan jagat fakta. Atau ada alam gaib, ada alam fakta. Jadi di jagat raya ini ada dua itu, Mas Yahya, isinya. Satu alam gaib, yang satu alam fakta. Itu tidak bisa dipungkiri sudah. Tidak bisa dipungkiri. Di jagat raya ya. Itu yang di jagat raya. Lah, sedangkan di jagat pribadi kita, di jagat kecil ini, itu juga sama. Ada dua juga. Fakta dan gaib. Kalau yang di jagat raya, jagat gaib atau alam gaib dengan alam fakta itu apa contohnya, ya? Yang fakta jelas sekali bisa kita lihat dengan mata telanjang ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada sesama manusia, berbagai macam unsur kehidupan yang ada di dalamnya, kan begitu. Secara kasat mata. Lah kalau yang non kasat mata atau yang non logik atau yang gaib dari mana? Ya kan tentunya kita sama-sama tahu itu nggak bisa dipungkiri, ada roh halus, ya, ada bangsa jin, ada bangsa setan, hantu dan lain sebagainya yang tidak kasat mata, baik itu berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk macam-macam, itu nggak bisa dipungkiri kan. Jadi udah jelas sekali bahwasanya di dalam jagat raya itu ada dua unsur kehidupan, yang satu bersifat gaib, yang satu bersifat realita atau fakta. Lah di dalam pribadi kita juga sama, gitu loh. Di dalam pribadi kita juga sama, ada dua unsur juga. Unsur gaib dan unsur fakta. Contohnya yang mana? Yang fakta ya yang bisa ini kita pegang ini, kita pakai gerak ini. Ini yang fakta, yang realita, yang jelas sekali. Tapi kalau yang gaib yang mana? Tentunya ya roh daripada yang menghidupi semua perangkat ini. Gitu loh. Kalau ditanya di sebelah mana, sama-sama. Dokter aja nggak tahu. Nggak tahu tempatnya. Nggak tahu di mana tempatnya roh itu, di mana. Iya, benar tidak? Benar. Bersifat gaib. Karena ya manusia pun juga diciptakan dari dua hal itu tadi. Yang satu bersifat fakta dari mana? Ya dari manusia. Siapa itu? Ya kedua orang tua kita. Akhirnya terciptalah raga kita. Nah, jiwa kita dari mana? Ya dari yang punya. Dari Gusti Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ada dua unsur, gitu loh Mas Yahya. Makanya disebutnya jagat raya ini ya sama dengan jagat kecil yang ada di kita. Cuman bedanya yang di kita ini miniatur. Nah kalau yang ini
perwujudannya yang kompleks, yang besar gitu loh Mas Yahya. Kalau isinya sama. Nah, di dalam kehidupan tentunya makanya saya pernah sampaikan bahwa ketika kita menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kita harus mampu menjaga keseimbangannya. Menjaga keseimbangan. Kalau Mas Yahya mampu menjaga apa yang ada di jagat raya atau jagat besar ini, ya secara otomatis berarti Mas Yahya juga sudah mampu menjaga apa yang ada di jagat pribadi kita. Sama halnya kebalikannya, kalau kita mampu menjaga apa yang ada di pribadi kita, kita ya akan mampu menjaga apa yang ada di jagat raya ini gitu loh Mas. Keseimbangannya harus dijaga agar bisa sama-sama memberikan bukan hanya energi yang positif ya, akan tetapi memberikan dampak yang luas sekali yang tentunya sangat luar biasa baik di dalam kita menjalani kehidupan. Nah, kan kita ada dua unsur, fakta dan goib itu Iya. tadi ya Mas Wahyu. Ada berapa elemen Mas Wahyu kalau di dalam tubuh kita ini Mas Wahyu? Oh iya. Nah, kalau kita bicara tentang elemen atau unsur ya, unsurnya ya, ya sudah jelas. Kita ini ada 4 unsur ya, 4 unsur yang ada di alam jagat raya ini. Demikian pula 4 unsur ada di dalam tubuh atau kehidupan pribadi kita Mas Yahya. Apa aja itu? Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara. Itu semua ada di jagat raya. Dan itu juga ada di jagat mini atau jagat kecil kita. Sama. Nah, contohnya yang mana? Unsur tanah sudah jelas, ya kan? Tanah. Unsur api yang mana? Sudah jelas sekali. Ya, unsur air juga demikian, unsur udara juga demikian. Nah, itu semua juga ada di jagat kecil kita ini Mas Yahya. Mungkin bisa dikasih contoh Mas Wahyu. Sekarang begini, tak kasih contoh yang paling sederhana saja. Kalau Mas Yahya misalkan habis berenang, nggak usah Berjemur. begini, dengan baju kita semua perlu pakai jaket, semua kita masuk di dalam air, kan basah nih, basah semua. Nggak usah bicara berjemur. Mas Yahya berdiam saja di situ. Saya pastikan nanti akan kering. Berproses tapi ya, berproses. Akan tetapi saya pastikan kering. Bahkan tidak jarang di situ akan mengeluarkan uap. Karena apa? Karena kita juga ada energi api, ada energi panas di dalam tubuh kita. Kalau unsur udaranya yang mana? Ya unsur udaranya nafas kita ini. Yang kita keluarkan nih sama di jagat raya juga ada udara ini. Gitu loh, makanya 4 unsur. Tadi kan dua alam ya. Yang ada di jagat raya ada alam gaib, ada alam fakta. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ada alam gaib, ada alam fakta. Nah, bicara elemennya, bicara unsurnya, ada 4 unsur di jagat raya. 4 unsur pula ada di pribadi kita. Gitu loh Mas ya. Ini yang ya sudah adalah beberapa yang paham tentang itu ya. Nah, ada juga yang belum paham. Makanya kalau kepingin hidup kita itu senantiasa berimbang, ya kita harus menjaga keseimbangannya. Dirawat. Jadi secara duniawi dirawat ya untuk menjaga alam yang fakta, yang dunia. Lah kalau secara rohani ya dirawat pula. Jadi seimbang sudah. Kuncinya di sana. Ya insya Allah hidupnya juga akan senantiasa berjalan dengan baik. Ya kembali Gitu. lagi ya, kita harus menjaga keduanya ya Mas. Ya, harus seimbang ya Mas. ya ambil contoh begini. Misalkan kita memperlakukan alam ini tidak baik, tebangi semua pohon-pohon ini jadi gundul nanti. Terus habis itu longsor, hujan, banjir. Siapa sih yang salah? Lah korbannya kemana? Ya ke manusianya lagi nanti. Bener enggak sih? Benar. Tapi kalau kita memperlakukan alam itu dengan baik, kita jaga, kita rawat, alam juga akan memberikan dampak yang baik juga. Lah yang menikmati siapa? Ya manusia lagi. Sama lah, ketika sampean dengan saya bisa sama-sama saling menjaga ya hubungan baik kita. Itu juga akan berdampak baik terhadap alam semesta. Sama Mas ya. Jadi harus seimbang. Jagat mini ya, jagat kecil, jagat mikro yang ada di
kehidupan kita ini adalah perwujudan daripada jagat raya. Jagat raya ini adalah perwujudan daripada jagat mini yang ada di kehidupan kita. Jadi sama. Apa masih ada yang ditanyakan lagi? Masih Sudah sih Mas Wahyu, sudah cukup jelas sih. sudah jelas ya Mas ya. Oke Mas Wahyu, jadi ya kita harus menjaga alam jagat raya ini dan juga alam pribadi kita atau yang mikro ya Mas Wahyu. Ya, Itu betul. semua akan berdampak baik kepada alam dan kita sendiri ya Mas Wahyu. Ya tentunya. Ya, yang memiliki kehidupan ini siapa? Ya kita dengan alam semesta ini. Ya harus kita jaga dua-duanya gitu loh. Oke, mungkin sudah cukup Mas Wahyu Ya, pembahasannya. ya Mas ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya yang lebih luas lagi ya Mas. Ya. Mungkin langsung kita kasih salam ya Mas. Boleh. Ya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.